Buat semuanya para relawan, mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan yang memecah belah, kita rombongan yang mempersatukan. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Yang menjelekkan itu biasanya sedang jelek, Bapak Ibu. Nah, kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekkan yang lain, tunjukkan kebaikannya. Betul? Ya. Lah kalau sudah baik buat apa menjelekkan? Kalau baik tinggal tunjukkan kebaikannya. Kenapa kalau bicara positif? Ya memang karena insya Allah kitanya positif. Kalau yang bicara negatif berarti dia sedang negatif. Betul sekalian? Jadi pesan saya nih buat seluruhnya relawan, jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab assalamualaikum. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peluang Anies Baswedan dan AHY untuk maju di 2024. Sebagaimana kita lihat kemarin bahwa Anies Baswedan berkunjung ke Partai Demokrat. Ada pernyataan yang sama sebenarnya antara AHY dan Anies Baswedan mengenai perubahan dan perbaikan di 2024. Karena itu, Pak Anies Baswedan maupun AHY sepakat mengusung perubahan dan perbaikan Indonesia di 2024. Itu artinya Anies AHY harus menang dalam gelaran Pilpres. Nah, seiring pernyataan yang disampaikan AHY maupun Anies, ternyata gayung pun bersambut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol, maka peluang Anies AHY akan bisa menang di 2024. Ini hasil survei, teman. Coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Tempo. Voxpol mengatakan Anies AHY punya peluang unggul dalam simulasi Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniago menyebut pasangan Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono AHY memiliki peluang unggul lebih tinggi dalam sejumlah simulasi Pilpres 2024. Pasangan Anies AHY cenderung lebih signifikan menang dari beberapa simulasi, baik simulasi 4 pasang, 3 pasang, maupun 2 pasang. Ujarnya saat dihubungi Sabtu 4 Maret 2023. Data survei Voxpol per September 2022 lalu menunjukkan dengan simulasi model 4 pasangan, persentase kemenangan paslon Anies AHY selalu unggul, di mana elektabilitasnya rata-rata di 30% ke atas. Misalnya saja, salah satu simulasi dengan 4 pasangan, ada paslon Puan Maharani Andika Perkasa dengan elektabilitas mencapai 2,1%. Lalu paslon Ganjar Pranowo Sandiaga Uno dengan elektabilitas 30,9%. Juga paslon Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar, elektabilitasnya 23,3%. Kemudian dalam simulasi dengan 3 pasangan Capres-Cawapres, Anies AHY masih unggul dengan elektabilitas mencapai 37,3%. Dalam simulasi tersebut, Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto dengan elektabilitas 28%. Kemudian paslon Prabowo Subianto Puan Maharani dengan elektabilitas 23,4%. Pangi menyebut alasannya terdongkraknya elektabilitas pasangan Anies AHY karena basis pemilih pada AHY relatif lebih menyebar dibandingkan dengan Khofifah, salah satu kandidat Cawapres. Anies AHY terjadi penguatan di DKI, Banten, dan Jawa Barat, sedangkan Anies Khofifah hanya menguat di Jawa Timur, ungkapnya. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng mengatakan sosok calon wakil presiden diserahkan sepenuhnya pada Anies Baswedan. Kendati demikian, Andi menyebut partainya sudah menyampaikan jika ingin menang, maka pasangan yang disodorkan 2024 hendaknya Anies bersama Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Kalau Partai Demokrat yang kami sampaikan adalah kalau mau menang ya Anies AHY, kata Andi di kantor DPP Partai Demokrat Kamis 2 Maret 2023.
Pada Kamis 2 Maret 2023, Anies menyambangi kantor Demokrat untuk berkenalan dengan jajaran Majelis Tinggi Partai. Andi menjelaskan aspirasi Majelis Partai menginginkan bekas Gubernur DKI Jakarta itu berpasangan dengan AHY. Kendati demikian, Andi menyatakan keputusan soal Cawapres itu tetap diserahkan kepada Anies Baswedan. Itu aspirasi dari anggota-anggota Majelis Tinggi Partai, tapi semuanya dikembalikan kepada Pak Anies, kata dia. Sementara itu, Anies irit bicara kalau ditanya ehwal sosok yang bakal mendampinginya pada pemilu 2024. Dia hanya menyebut proses pemilihan capres ditunaikan secara bertahap, kata Anies di kantor DPP Partai Demokrat Kamis 2 Maret 2023. Nah itu teman-teman terkait hasil survei Vokpol yang menyatakan bahwa Anies AHY berpeluang menang dalam Pilpres 2024. Karena kalau kita lihat teman-teman, basis massa Anies maupun AHY itu menyebar dari Indonesia sampai Papua. Jadi tidak berkutat pada satu daerah, tetapi lebih menyebar. Karena itulah berdasarkan hasil dari Vokpol itu menunjukkan bahwa Anies AHY bisa menang pada pemilu 2024. Sementara kalau kita lihat pasangan Ganjar Pranowo, kemudian Airlangga Hartarto, kemudian Prabowo Muhaimin ini cenderung lebih rendah teman-teman. Jadi apa faktornya kita tidak tahu karena masing-masing ketua umum partai ini berpeluang untuk maju menjadi calon presiden. Seperti halnya kalau kita lihat Muhaimin Iskandar. Muhaimin itu didukung oleh partainya untuk maju di pemilu 2024. Sedangkan kalau berkoalisi dengan Prabowo, nah ini Prabowo sudah siap juga untuk maju di 2024. Nah, kalau semuanya ingin maju di pemilu 2024, lalu siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya? Nah, karena itu teman-teman, dari berbagai lembaga survei itu menyebut bahwa Anies AHY ini berpeluang menang di pemilu 2024. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak usah khawatir. Dan sampaikan pada semua bahwa kita ingin bersatu. Kita ingin bekerja bersama, dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya. Satu, jangan menjelekan siapapun, jangan mengirim pesan yang negatif. Yang kedua, bawa rekam jejak, dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kita tunjukkan perjuangan kita adalah perjuangan bebas dari hoax, perjuangan yang membawa pesan-pesan yang kredibel, pesan-pesan yang bisa dipercaya. Itulah yang akan kita bawa sama-sama. Lalu pesan berikutnya untuk semuanya, mari kita jangkau semua. Lupakan peta masa lalu, lupakan pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi. Kita sekarang sama-sama ingin membangun Indonesia lebih baik, dan semua diajak untuk berada dalam barisan ini.